I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang determinan-determinan kompensasi-kompensasi. Organisasi dan karyawan sebagai determinan, organisasi sebagai determinan, kompensasi Sinamora mengemukakan sebagai berikut. Strategi korporat seluruh memberikan arah bagi organisasi karena fokusnya terutama adalah jangka panjang. Program kompensasi hendaknya dirancang supaya mendukung fokus ini. Selanjutnya, determinan-determinan pokok kompensasi finansial individu. Yang pertama itu ada pekerjaan, evaluasi pekerjaan, lalu penentu harga pekerja, lalu kompensasi finansial. Adapun karyawan, di dalamnya nilai yang dapat diperbandingkan kinerja, seniorita, pengalaman, keanggotaan dalam organisasi. Adapun pasar tentang kerja, yang pertama survei-survei, kompensasi, biaya hidup, serikat pekerja, masyarakat, perekonomian, peraturan. Selanjutnya ada organisasi, dalamnya ada kebijakan-kebijakan kompensasi. Di sini saya akan melanjutkan. Manajer cenderung memandang kompensasi sebagai pengeluaran expense dan suatu aset. Kompensasi merupakan pengeluaran dalam pengertian bahwa kompensasi mencerminkan biaya tenaga kerja. Bagaimanapun, kompensasi finansial merupakan suatu aset bila mana kompensasi menyebabkan karyawan mencurahkan upaya terbaiknya dan tetap berada di pekerjaannya. Sasaran utama pemberian kompensasi ini adalah menciptakan sistem pemberdayaan karyawan yang dapat menampilkan kinerja produktif. Produktivitas pekerjaan menunjukkan tingkat kemampuan pegawai dalam mencapai hasil output, terutama dilihat dari sisi kuantitasnya. Tingkat produktivitas setiap pegawai berbeda, bisa tinggi dan juga bisa rendah. Tergantung juga tingkat kegigihan dalam menjalankan tugasnya. Produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil konkret atau produk yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam suatu waktu tertentu dalam proses kerja. Baiklah, di sini saya Raja Bibi Ramadan lanjut menjelaskan mengenai pasar tenaga kerja sebagai penentu determinan kompensasi finansial. Banyak karyawan memandang hal tersebut sebagai standar untuk menilai keadilan kompensasi perusahaan tempat mereka bekerja. Yang pertama itu adalah survei kompensasi. Yang kedua, biaya hidup. Yang ketiga, Serikat Pekerja Nasional Laboration X atau Wagner Action. Yang keempat, masyarakat bisnis. Yang kelima, perekonomian sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kompensasi finansial. Yang keenam, legislasi hukum federal dan negara bagian juga bisa mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima oleh seseorang. Dilanjutkan oleh teman saya. Pasar tenaga kerja sebagai penentu determinan kompensasi finansial. Banyak karyawan memandang hal tersebut sebagai standar untuk menilai keadilan kompensasi perusahaan tempat mereka bekerja. Yang pertama ada survei kompensasi, yang kedua ada biaya hidup, yang ketiga adalah Serikat Pekerja Nasional Labor Relation Act atau Wagner Act. 4. Masyarakat bisnis, dan 5. Perekonomian sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kompensasi finansial. Yang keenam, legislasi hukum federal dan negara bagian juga bisa mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang pekerjaan sebagai penentu kompensasi finansial. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika pekerjaan sebagai penentu kompensasi finansial adalah yang pertama,
yaitu analisis jabatan atau job analysis, yang kedua deskripsi jabatan atau job description, yang ketiga evaluasi jabatan atau job evaluation, dan yang keempat harga jabatan atau job pitching, dan yang kelima perundingan kolektif atau collective bargaining. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan sebagai penentu determinan kompensasi finansial. Ada banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besarnya kompensasi yang berasal dari pekerja itu sendiri. Secara garis besar, menurut Mondi tahun 2005, ada 7 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu yang pertama kinerja, tingkat kinerja, yang kedua senioritas, dan yang ketiga pengalaman orang-orang, yang keempat keanggotaan, yang kelima potensi-potensi, yang keenam pengaruh politik, dan yang ketujuh keberuntungan. Baik, itu saja. Terima kasih.